Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, bagaimana kabarnya sahabat trader pada hari ini? Mudah-mudahan sahabat trader dalam kondisi baik dan diberikan yang namanya adalah kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah ya sahabat trader ya. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas berbagai macam cara ataupun indikator dalam membantu sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah trading. Oke, dalam melakukan trading pasti sahabat trader menggunakan yang namanya adalah barang-barang elektronik ya. Contohnya misalkan sahabat trader bisa menggunakan yang namanya adalah sebuah alat untuk membantu sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah transaksi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya transaksi itu kita membutuhkan yang namanya adalah fasilitas. Fasilitasnya itu bisa menggunakan yang pertama yaitu dengan handphone Android dan juga bisa menggunakan yang namanya adalah laptop. Tetapi sahabat trader harus pahami juga ya, dalam melakukan ataupun dalam memilih yang namanya handphone ataupun laptop sebagai sarana dalam melakukan open posisi ataupun trading, sahabat trader harus memperhatikan hal yang detail. Maksudnya adalah karena di dalam handphone itu ada yang bisa digunakan dalam melakukan transaksi ataupun tidak bisa sahabat trader. Jadi tergantung dari yang namanya adalah kondisi handphone tersebut. Misalkan sahabat trader ingin melakukan yang namanya transaksi menggunakan handphone yang tidak ada yang namanya adalah OS-nya ya, kayak semacam operasi sistemnya ya. Jadi itu sahabat trader harus memilih kira-kira handphone yang mempunyai yang mempunyai kualitas yang bagus dalam melakukan yang namanya open posisi. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya misalkan dari tipe handphone. Yang kedua yaitu adalah dari baterainya, apakah tahan lama apa tidak. Kenapa baterai sangat berpengaruh terhadap transaksi kita? Karena misalkan kita melakukan yang namanya open posisi, misalkan kita melakukan yang namanya trading nonstop kira-kira 12 jam. Tetapi baterai itu pasti ada yang namanya adalah ketahanannya sahabat trader. Jadi sahabat trader harus menggunakan yang namanya adalah handphone yang sesuai dengan standar ataupun acuan sehingga sahabat trader melakukan yang namanya open posisi itu tidak terganggu dengan adanya misalkan baterainya lowbat ataupun tiba-tiba mati sahabat trader. Karena dalam dunia trading itu hitungannya bisa per sekian detik sahabat trader. Misalkan sahabat trader melakukan yang namanya open posisi. Misalkan sahabat trader telah menghasilkan yang namanya adalah profit. Tetapi setelah sahabat trader ingin melakukan yang namanya cut posisi tiba-tiba handphone mati. Ini kan suatu kendala sahabat trader. Jadi saya harapkan sahabat trader harus bijak dalam memilih handphone. Kira-kira handphone yang mana nih yang kira-kira bagus dalam melakukan yang namanya adalah transaksi sahabat trader. Di sini saya akan coba merekomendasikan beberapa handphone yang bisa sahabat trader jadikan patokan ataupun bisa sahabat trader beli apabila sahabat trader ingin menggunakan yang namanya media handphone sebagai transaksi sahabat trader. Ya, untuk handphone sendiri sahabat trader bisa coba dengan yang namanya adalah Samsung Galaxy S8 ya. Samsung Galaxy S8 itu sahabat trader bisa coba beli dan sahabat trader bisa gunakan dalam melakukan yang namanya transaksi. Karena di situ dia mungkin dari ketahanan baterai itu bisa sangat lama sahabat trader. Sehingga dengan menggunakan handphone tersebut, mudah-mudahan sahabat trader tidak terkendala dengan adanya yang namanya adalah mati mendadak, baterainya habis. Atau juga gini sahabat trader ya, sahabat trader juga bisa memilih handphone tersebut karena biasanya berpengaruh terhadap biasanya signal sahabat trader dan juga dari segi RAM-nya juga ya. Biasanya kalau misalkan RAM-nya besar, otomatis dia akan lancar sahabat trader. Koneksinya biasanya lancar sahabat trader. Jadi mudah-mudahan sahabat trader bisa memilih kira-kira handphone yang mana yang bisa sahabat trader gunakan dalam transaksi. Selain ada Samsung Galaxy S8, ada juga yang namanya ada Xiaomi Mi 5. Jadi sahabat trader bisa itu sebagai rekomendasi dan juga ada yang namanya adalah Asus Zenfone 3, terus Xiaomi Redmi Note 2 sama Samsung Galaxy J2 Prime. Jadi di situ saya merekomendasikan 5 handphone yang mungkin sahabat trader bisa pilih salah satunya dalam melakukan yang namanya adalah trading melalui handphone Android sahabat trader. Jadi karena banyak sekali di luar sana
mungkin bagi sahabat trader yang terkendala dengan uang ataupun dengan biaya, sahabat trader bisa menggunakan yang namanya adalah handphone. Mungkin di luar sana banyak sekali sahabat trader yang ingin melakukan transaksi dari handphone karena sangat fleksibel. Kalau pakai laptop kan dia agak susah ya dibawa-bawa, kalau handphone kan tinggal dikantongin aja sahabat trader. Jadi sebenarnya sih mau trading dari handphone ataupun dari laptop itu tergantung dari masing-masing pribadi trader tersebut. Jadi silakan sahabat trader tinggal memilih ingin menggunakan handphone ataupun laptop dalam melakukan yang namanya adalah trading sahabat trader. Tetapi pasti di dalam handphone ataupun di dalam laptop pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kenapa saya bilang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Kalau misalkan sahabat trader melakukan yang namanya transaksi dari handphone, itu sahabat trader agak-agak susah ya, agak-agak ribet. Maksudnya sahabat trader harus memilih currency-nya dulu, klik, setelah ada open posisi, sahabat trader harus balik dulu ke yang awal, open posisi lagi. Sedangkan kalau misalkan dari laptop, sahabat trader itu penampilannya dia langsung ini ya, full. Jadi sahabat trader tidak perlu, maksudnya adalah balik ke order ataupun balik ke yang namanya chart untuk memastikan kondisi market saat ini mengalami apa sahabat trader. Jadi pasti dalam penggunaan handphone dan juga laptop pasti ada yang namanya adalah kelebihan dan kekurangannya masing-masing sahabat trader. Kalau misalkan untuk laptop sendiri kekurangannya adalah dia tidak bisa dikantongin. Tetapi kalau misalkan untuk handphone itu kelebihannya bisa dikantongin, terus juga bisa dibawa kemana-mana sahabat trader. Jadi praktis. Kalau misalkan laptop kan agak-agak ribet ya. Kita harus ini dulu, terus nyalain dulu. Kalau misalkan handphone kan langsung otomatis kita bisa melakukan yang namanya adalah transaksi sahabat trader. Nah, untuk laptop sendiri, saya ada rekomendasi 5 laptop yang bisa sahabat trader gunakan dalam melakukan yang namanya trading di dalam laptop tersebut. Yang pertama adalah HP ya, Hewlett Packard ya, yaitu Spectre X360. Yang kedua adalah HP 14 BS743TU sahabat trader. Yang ketiga Lenovo Think ya, PAD X270. Terus Lenovo Think POD T470 sama Lenovo Yoga 920. Jadi sahabat trader bisa menggunakan rekomendasi yang saya berikan. Kira-kira sahabat trader ingin menggunakan laptop yang mana? Tetapi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi ataupun kondisi kantong dari sahabat trader sendiri. Kira-kira kalau misalkan harganya terjangkau ya sahabat trader bisa beli gitu loh sahabat trader. Jadi itu mungkin bisa membantu bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah trading. Karena di dalam trading itu kita harus mempunyai yang namanya adalah fasilitas elektronik ya, misalkan baik itu handphone ataupun laptop sebagai sarana dalam melakukan yang namanya open posisi sahabat trader. Jadi itu sangat berkaitan sehingga dengan kita menggunakan media laptop ataupun handphone yang sesuai dengan standar untuk melakukan trading, jadi kita mudah-mudahan tidak mengalami yang namanya adalah kendala misalkan dari segi habis baterai. Yang kedua, misalkan dari segi misalkan koneksinya kurang bagus, itu bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam yang namanya adalah membeli handphone ataupun laptop yang sesuai dengan standar untuk melakukan yang namanya adalah trading sahabat trader. Jadi harus dipahami juga ya, fasilitas yang lengkap dapat mendukung yang namanya adalah trading kita. Jadi dengan adanya fasilitas yang lengkap tersebut, trading kita akan berasa nyaman sahabat trader. Jadi tidak ada kendala, sehingga kita dapat menghasilkan yang namanya adalah profit sahabat trader. Sehingga dengan adanya profit tersebut kita bisa yang namanya adalah mengganti uang untuk membeli laptop ataupun handphone tersebut sahabat trader. Maka bagi saya silakan dari kelima handphone dan kelima laptop tersebut sahabat trader bisa memilih kira-kira mana yang sesuai dengan kondisi kantong sahabat trader. Jadi nggak ada salahnya sahabat trader coba silakan dibeli kira-kira ingin menggunakan yang namanya handphone ataupun laptop. Tetapi dari penggunaan handphone dan laptop pasti ada yang namanya adalah kelebihan dan juga kekurangannya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader pasti harus memahami juga nih bahwa misalkan kita menggunakan yang namanya handphone sebagai trading pasti ada kelemahan dan kelebihan. Sedangkan dari laptop kita pasti ada yang namanya adalah kelebihan dan juga kelemahan sahabat trader. Ya jadi demikianlah video yang saya buat tentang rekomendasi yang namanya adalah handphone dan juga laptop yang bagus dalam melakukan yang namanya trading. Jadi bagi sahabat trader yang ingin menggunakan handphone dan laptop silakan silakan sahabat trader coba rekomendasi saya, silakan dipilih. Kira-kira sahabat trader ingin menggunakan
handphone yang tipe mana, dan juga laptop yang tipe mana. Ya, demikian video yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat trader. Dan jangan lupa, apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader subscribe video saya, nanti akan ada notifikasi terbaru dari video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga Kaskus. Karena dengan sahabat men-share video saya tersebut, dapat menambah yang namanya adalah pengetahuan bagi sahabat trader di luar sana. Ya, demikian ya sahabat trader ya, video yang saya buat. Salam withdrawal. Kenapa nih?